Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Filosofi Pendidikan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, kita akan membahas secara khusus tentang bagaimana filosofi pendidikan beliau tentang menempatkan siswa sebagai pusat dalam lingkungan belajar. Saya, Sherlyn Sterliwaro, dari Rumpun Bahasa dan Sastra PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Pemikiran filosofis KHD yang saya pilih ialah filosofi beliau tentang ing ngarso sang tulada, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani, yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Ing ngarso sang tulada berarti di depan memberi teladan. Ing madya mangunkarsa berarti di tengah membangkitkan kehendak. Dan tutwuri handayani berarti di belakang memberikan dorongan. Faktanya adalah keberpihakan pada siswa dalam pembelajaran adalah fokus utama dari kehadiran guru. Apakah itu benar-benar terjadi? Bagaimana supaya hal itu benar-benar terjadi? Mari kita berangkat pada pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama. Ing ngarso sang tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Apa yang harus guru lakukan? Sebagai refleksi saya, sebagai seorang guru profesional, saat berada di depan siswa untuk memberi teladan, apa yang harus saya lakukan sebagai guru profesional? Ada 3 poin utama yang saya pilih. Pertama, ialah mengajarkan siswa tentang sopan santun. Kedua, tentang kejujuran. Dan yang ketiga ialah bersemangat. Mengapa 3 hal ini penting untuk diajarkan? Guru profesional di depan memberi teladan, artinya saat berdiri di depan siswa atau saat siswa memandang kita baik di dalam maupun di luar kelas, kita harus bisa menampilkan sopan santun. Artinya berpakaian sopan, berbicara santun, dan dengan demikian siswa akan belajar dari guru melalui apa yang mereka lihat dari guru tersebut. Selanjutnya, kejujuran. Siswa dapat mendapatkan sense kejujuran dari seorang guru. Dengan demikian mereka akan mencontoh melakukan hal yang sama. Bersemangat. Ketika guru hadir di dalam ruang kelas dengan penuh semangat, maka dengan sendirinya siswa akan terlebih bersemangat dalam belajar. Dengan menjadi teladan, guru dapat memenangkan hati siswa untuk percaya kepadanya. Dengan demikian, mereka bisa membuka jalan pada perubahan diri. Mari kita lanjut ke poin yang kedua. Ing madya mangunkarsa, yang artinya di tengah membangkitkan kehendak. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru profesional? 3 poin yang saya pilih. Pertama, menuntun. Kedua, positive reinforcement. Dan yang ketiga, mendengar. Apa yang kita lakukan sebagai guru profesional dalam menuntun? Saat berada dalam lingkup kelas, maka guru harus bisa menuntun muridnya, bukan hanya memahami pelajaran, melainkan juga memahami bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan. Bagaimana membangkitkan kehendak siswa saat dalam proses pembelajaran? Berikan mereka positive reinforcement. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendengar. Mendengarkan siswa adalah hal yang sangat penting namun sering terlupakan. Saat guru dapat mendengarkan keluhan-keluhan siswa, guru dengan sendirinya akan mengetahui sisi mana yang perlu dikembangkan, sisi mana yang perlu dorongan. Membangkitkan kehendak siswa untuk berkembang ialah kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Tidak mungkin hanya dilakukan satu kali saja.
Poin yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai guru profesional, apa yang harus saya lakukan? 1. Positive classroom environment harus bisa tercipta. Artinya, ruang kelas, lingkungan belajar harus dalam keadaan positif. Pastikan siswa-siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman agar supaya dapat mendorong kreativitas mereka. Bagaimana cara mendorong kreativitas? Izinkan mereka melakukan kesalahan. Kesalahan tidak masalah, karena saat siswa berbuat kesalahan di dalam kelas, ada guru sebagai penuntun untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Dan poin yang ketiga ialah membiasakan refleksi dan belajar sepanjang hayat. Apa yang harus guru lakukan? Biasakan siswa-siswi untuk belajar dari baik kesalahan maupun kebenaran yang sudah mereka lakukan. Dengan demikian, ketika ini menjadi suatu kebiasaan, ini akan membuat siswa ini berkembang, bukan hanya di dalam kelas, melainkan pula di luar kelas. Guru harus sedemikian rupa memfasilitasi lingkungan belajar siswa sepositif mungkin untuk memungkinkan kreativitas tetap bertumbuh. Remember, ingat, Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berpihak pada murid. Maka, kehadiran guru adalah untuk memungkinkan keberpihakan itu terlaksana. Semangat mengajar, semangat guru profesional.